Pengertian hukum laut internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batasan-batasan wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada di dalam suatu wilayah negara ataupun laut yang berada di luar suatu negara, yang disebut juga dengan laut lepas, baik dari pemanfaatan sumber kekayaan laut maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Hukum laut perdata internasional merupakan bagian dari hukum nasional yang mengatur hubungan perdata yang terjadi laut dan di dalamnya terdapat elemen asin serta menyentuh satu tata hukum dari negara-negara yang berbeda. Hukum laut mempunyai arti penting bagi Indonesia karena dalam Unclos 1982 mengakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang telah diatur hak dan kewajibannya secara jelas. Eksistensi Unclos 82 dalam upaya penegakan hukum laut internasional di perairan Indonesia diatur juga dalam pasal 37 ayat 1 Unclos 82 berdasarkan ketetapan pasal 73 ayat 1 Unclos 1982, negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa dan menangkap dan melakukan proses pengadilan sebagaimana diperlukannya menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi. Urgensi hukum internasional adalah Indonesia memiliki wilayah laut 2/3 dari seluruh wilayahnya. Laut memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai media pemersatu bangsa, media penghubung, media sumber daya alam, media pertahanan dan keamanan, serta media untuk membangun pengaruh. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi Indonesia untuk dapat mengelola laut dengan sebaik-baiknya, guna untuk mendukung kepentingan nasional dan juga mewujudkan strategi maritim nasional. Perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial yaitu perairan pendalaman, perairan pulau laut dan zona ekonomi eksklusif dan juga landas kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya maupun daerah dasar laut dan tanah di bawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar. Secara umum, fungsi untuk manfaat laut ini antara lain yaitu sebagai sumber kekayaan alam, sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi, dan juga sebagai sarana kepelabuhan. Di sini saya menjelaskan tentang hukum udara. Hukum udara adalah serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial, dan semua hubungan hukum publik ataupun dengan hukum perdata yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional. Selanjutnya yaitu tentang yurisdiksi wilayah udara negara diterapkan adalah kedaulatan teritorial. Suatu negara berhenti pada batas-batas luar laut wilayahnya. Kedaulatan ini tidak berlaku terhadap ruang udara yang terdapat di atas laut-laut lepas atau zona-zona yang dimana negara-negara pantai hanya mempunyai hak-hak berdaulat, seperti atas landas kontinen, atas alasan keamanan, status kebebasan yang berlaku di laut lepas tidak pula mungkin bersifat absolut.
Selanjutnya yaitu tentang masalah kontemporer dalam perlindungan udara, yang mana ancaman terorisme dan serangan siber pada sistem penerbangan ancaman nyata dari pembajakan dan serangan digital terhadap sistem navigasi. ICAO telah mengeluarkan pedoman, tetapi ICAO belum ada instrumen yang mengikat zona larangan terbang dalam konflik bersenjata. Yang mana contohnya itu ada Ukraina dan Gaza. Ukraina dan Gaza ini banyak pesawat sipil terjebak atau bahkan tertembak perlindungan hukum yang masih lemah, tergantung pada respon negara-negara, dan yang mana penerbangan drone dan satelit komersial, perkembangan teknologi tanpa regulasi internasional yang jelas dapat menimbulkan risiko pelanggaran kedaulatan udara dan privasi.